Di Kabupaten Situbondo, saya menyambangi orang-orang yang biasa bergelut dengan bahaya. Mereka bergelantungan di dahan pohon untuk meraih peruntungan dari hasil yang mereka petik. Ekstrim itu nggak melulu soal olahraga, tetapi di Jawa Timur, cara memanen pohon asam di sini pun juga cukup memacu adrenalin. Jadi saya mau mencoba untuk menantang adrenalin saya dengan memanen pohon asam Jawa di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Identik dengan nama buah, Kecamatan Asam Bagus adalah salah satu daerah penghasil buah asam di Situbondo. Hampir di setiap sudut pekarangan rumah berjejer pohon asam yang sudah berumur ratusan tahun. Nah, ini dia yang saya maksud dengan cara panen yang ekstrim. Bapaknya bergelantungan di atas hanya dengan menggunakan seutas tali untuk memanen buah asam. Padahal biasanya kalau pohon lain di tempat lain itu cuma digoyang-goyangkan aja supaya buahnya jatuh ke bawah. Pak, aman ya Pak? Oh, aman ini. Hati-hati loh Pak. Ini udah pakai pengaman. Saya yang deg-degan lihatnya Pak. Oh, saya lagi ya. Ini saya bantuin di sini Pak. Warga di sini menyebutnya molong acem. Inovasi lokal dengan hanya mengandalkan tali dan karung plastik untuk meraih buah asam di ujung pohon. Ini bapaknya lagi pindah sekarang ke ujung, mau bergelantungan lagi. Sayang serem ini ngelihatnya. Hati-hati Pak. Sekarang waktunya saya menantang adrenalin saya. Saya mau cobain untuk bergelantungan kayak bapaknya. Tapi kan kalau bapaknya tuh cuma pakai tali doang sama pakai karung gitu. Kalau saya supaya lebih aman, saya mau pakai ini harnessnya, jadi bisa lebih safety. Jadi Pak, serem banget ini goyang-goyang. Dapat tenang. Gak tenang saya Pak. Ya. Ini berbagi. Ini talinya harus diikat dan dipastikan aman nih, supaya kalau saya bergelantungan saya tidak jatuh. Pegang ini. Pegang ini Pak. Ya, kalau mau turun. Ini tali satunya dikaitkan di pohon gitu. Pak, ini udah aman segini aja Pak? Udah aman itu. Kamu Serem tinggal jalan ke sini kamu. Goyang Pak! Enggak harus ada saya. Cara yang dipakai para pemetik buah asam ini mirip dengan prinsip rappelling yang biasa dipraktikkan para pemanjat profesional. Bedanya, mereka hanya mengandalkan keberanian, pengalaman, dan peralatan sederhana. Jantung saya deg-degan ini Pak. Dalam situasi seperti ini, saya harus percaya pada alat. Meskipun tali yang dipakai hanya tali plastik. Saya harus percaya diri untuk menghindari rasa panik berlebihan yang bisa mengakibatkan bahaya. Sekarang waktunya saya yang mau bergelantungan. Pak, aman ya Pak? Aman. Seperti rappelling, saya memanfaatkan berat badan dan gaya tolak kaki sebagai pendorong gerak turun. Sementara tangan untuk menjaga keseimbangan dan mengatur kecepatan turun. Sekarang saya waktunya memanen. Ini ternyata sebenarnya kalau udah bergelantungan gini nggak terlalu serem sih. Kayak main ayunan, seru. Cuma agak-agak takut aja dikit. Tidak semua pemilik pohon mampu melakukan molong acem. 4 orang yang sekarang sedang bergelantungan adalah warga terpilih yang sudah biasa melakukannya. Bapak kok santai banget sih Pak? Udah berapa lama Pak? Udah tahunan udah. Selain keberanian, molong acem juga membutuhkan keterampilan. Rata-rata para pemetik ini mendapatkan pengetahuannya secara turun-temurun atau belajar secara otodidak. Bisa asal bergelantungan aja, tetapi juga memerlukan teknik keseimbangan. Karena kalau nggak, sebenarnya nggak bisa jatuh sih, tapi tetap aja kaget dan takut gitu. Ini saya mau gapai yang paling ujung, jadi saya harus mengayun-ayunkan badan. Ini dia tujuannya bergelantung supaya bisa menggapai yang di ujung, terus juga buahnya nggak jatuh. Jadi kualitasnya itu tetap terjaga. Nah
ini dia yang masih mentah itu kelihatan agak-agak hijau, terus dia lumayan susah banget untuk ditarik. Sedangkan yang mateng ini dia tuh udah gampang banget ngelupas gitu, kayak gini. Dalam sekali panen, semua buah akan dipetik. Tidak dipilih tingkat kematangannya saat di atas. Karena buah asam baik dalam keadaan mentah atau matang, sama-sama memiliki nilai jual. Ini dia salah satu perbedaannya dengan yang matang. Kalau yang masih mentah itu susah banget untuk dicabut, jadi perlu tenaga lebih kuat lagi. Akhirnya dapat. Ternyata ini cukup membuat kaki saya kram yang bagian kiri, jadi kayaknya saya harus segera turun nih, karena kalau nggak bisa berbahaya. Pak, bantuin turun! Ah. Ini dia hasil panen saya. Memang nggak sebanyak sih bapak-bapaknya, agak malu ya saya menunjukinnya. Tapi lumayan loh ini hasil saya bergelantungan. Dalam sekali panen, satu pohon yang sudah berumur ratusan tahun ini dapat menghasilkan ratusan kilogram. Setelah dipanen, ini asapnya akan disortir dulu, yang mentah di sini dan juga yang matang di sebelah sana. Nah ini penggunaannya juga beda. Kalau yang mentah itu dijadikan sayur kayak sayur asam gitu ya Pak. Sedangkan yang matang itu nanti akan diolah menjadi bumbu. Buah asam Jawa Situbondo dikenal memiliki rasa yang cukup kuat. Sekarang saya mau nyobain langsung buah asamnya. Ternyata nggak seasam yang saya bayangkan. Bener loh Pak, manis loh Pak. Iya manis. Seperti kamu. Ada asam-asam, aduh bisa aja. Ada asam-asam sedikit tapi nggak terlalu yang sampai kayak gitu. Pemilik pohon biasanya tidak menjualnya langsung ke konsumen, melainkan melewati penadah yang langsung datang ke kebun mereka. Buah asam yang sudah dipanen ini langsung dibeli oleh pengepul. Jadi ini ditimbang dan akan langsung diangkut. Ini berarti per satu karungnya 80 kilo ya, Pak? 80 ini. Molong acem atau panen asem dengan teknik bergelantung merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai kearifan lokal. Dan teknik ini bukan hanya sekedar memanen buah, tetapi juga hubungan menjaga dengan alam dan juga menjaga warisan budaya yang sudah ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kali ini saya mau mengikuti salah satu kegiatan warga yang ada di Nagiri Maligi ini, yaitu mencari tiram. Di sini tuh masih banyak sekali tiram yang bisa ditemukan. Mari kita coba peruntungan kali ini, ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat air surut, tiram menjadi salah satu biota primadona yang dicari warga. Jadi waktu yang paling pas untuk mencari tiram itu pada saat surut seperti ini. Karena kelihatan itu tiramnya. Keberadaan tiram menjadi indikator keseimbangan ekosistem alam. Biota ini dapat menyaring partikel-partikel kecil dari air seperti plankton, detritus, dan bahan organik lainnya. Ini ya Bu? Ibu di situ banyak nggak Bu? Masih banyak? Satu ekor tiram dewasa bahkan mampu menyaring 190 liter air per hari. Proses ini dapat membantu menjaga kejernihan dan ekosistem perairan dari bahaya pencemaran. Di sini tuh ukurannya kecil-kecil, jadi ini yang membuat tiram di sini tuh khas banget dan unik. Ini tuh langka ditemukan tiram yang ukuran kecil seperti ini, tapi rasanya juara. Pada umumnya, tiram sering hidup dalam koloni dan membentuk terumbu atau oyster reef. Namun di muara sungai ini, saya menemukan tiram di antara endapan pasir dan tidak menempel satu sama lain. Ini ember ibunya udah penuh semua, bapaknya juga penuh. Saya baru segini. Udah jago-jago banget untuk nyari tiram di sini. Udah tahu di mana tempat-tempat yang banyak.
Jika populasi tiram sehat dan berkembang, menandakan bahwa ekosistem di perairan ini dalam kondisi baik. Tiram di sini itu ada musimnya dan warga di sini masih mengandalkan alam. Jadi kalau bulan itu mau terang atau mau pasang, itu airnya akan tinggi dan tiramnya banyak dan besar-besar ya, Bu. Iya. Tapi kalau bulan gelap itu tiramnya juga sedikit. Kondisi bulan terang atau purnama dapat menghasilkan pasang surut yang lebih tinggi dan lebih rendah dari biasanya. Kondisi ini memungkinkan lebih banyak plankton dan partikel organik yang menjadi sumber makanan utama bagi tiram. Bu, udah penuh ini, udah yuk. Iya, udah. Ayo, Bu. Sambil beristirahat, saya dan warga sekaligus memanfaatkan waktu untuk mengambil daging tiram. Warga Maligi punya cara khusus untuk membakar tiram. Susun semua tiram di atas tanah, kemudian tutup menggunakan daun kelapa kering. Cara ini diyakini lebih efektif untuk membakar tiram dalam jumlah banyak. Ini si tiramnya harus dibakar dulu supaya dagingnya itu gampang keluar dari cangkangnya. Jadi dia kalau sudah dibakar, cangkangnya itu akan terbuka sendiri. Panas bara api membuat cangkang tiram yang keras menjadi lebih mudah saat dicongkel. Harumnya aroma bakaran membuat saya penasaran dengan kelezatan rasanya. Nah, kan lama bana. Lama banget. Iya, begini. Seru sekali aktivitas saya kali ini, bisa mencari dan juga merasakan langsung tiram Maligi yang ternyata rasanya enak banget. Masih banyak lagi kekayaan serta keindahan alam Indonesia yang harus saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini dia salah satu keunikan memanen di Nagiri Maligi ini, yaitu media pengantaran si hasil panennya ini dengan menggunakan pedati yang dikendalikan oleh kerbau.